Halo adik-adik sekalian. Ya kali ini agak beda sih ya, soalnya aku pakai facecam ya. Ya mungkin agak burik sih ya, soalnya nggak ada pilihan. HP ku juga kayak gini soalnya. Jadi kali ini kita bakal ngelanjutin series yang kemarin lah, yaitu ngebahas estetika film. Nah kemarin kan kita ngebahas estetika Hollywood tuh. Di kali ini kita bakal ngebahas estetika film tapi Jepang. Oke, makasih atas perhatiannya. Langsung aja kita ke penjelasannya. Ciri-ciri estetika film Jepang. Kalau kita menonton film Jepang, pasti terasa berbeda dibandingkan film Hollywood. Film Jepang biasanya lebih tenang, emosional, dan memiliki makna yang dalam. Visual film Jepang. Dari segi visual, film Jepang terkenal dengan tampilannya yang sederhana tetapi indah. Banyak adegan menggunakan warna lembut, pencahayaan alami, dan komposisi gambar yang rapi. Salah satu ciri khas adalah penggunaan suasana hening. Kadang ada adegan yang minim dialog, tetapi penonton tetap bisa merasakan emosinya. Contohnya pada film Tokyo Story, karya Yasuji Ozu. Kamera sering dibuat diam dan rendah, seolah-olah penonton sedang duduk bersama karakter di depan rumah. Seolah-olah penonton sedang duduk bersama karakter di dalam rumah Jepang tradisional. Selain itu, film Jepang juga sering menampilkan hujan, bunga sakura, kereta, kota yang sunyi, dan alam. Semua itu digunakan untuk membangun suasana emosional dan simbolis kehidupan. Narasi atau alur cerita. Kalau film Hollywood biasanya penuh aksi dan cepat, film Jepang cenderung lebih lambat dan santai. Tapi justru dari situlah kekuatannya. Film Jepang fokus pada perasaan karakter, hubungan antar manusia, kehidupan sehari-hari. Konfliknya sering sederhana, misalnya hubungan keluarga, kesepian, persahabatan, atau kehilangan. Ending film Jepang sendiri juga kadang-kadang menggantung atau tidak sepenuhnya bahagia. Penonton diajak berpikir sendiri tentang makna ceritanya. Contohnya pada film Rashomon yang diperlihatkan suatu kejadian dari sudut pandang berbeda-beda. Jadi penonton dibuat bertanya makna apa yang benar. Karakter dalam film Jepang. Karakter dalam film Jepang biasanya realistis dan manusiawi. Tokohnya tidak selalu sempurna seperti superhero, melainkan bisa takut, bingung, sedih, bahkan gagal. Hal ini membuat para penonton merasa lebih dekat dengan karakter. Contohnya dalam Seven Samurai, para samurai digambarkan bukan sebagai pahlawan sempurna, tetapi manusia biasa yang punya rasa takut dan kekurangan. Narasi yang sering dipakai film Jepang sendiri biasanya menggunakan Kiso Tenketsu, alih-alih menggunakan struktur 3 babak yang sering digunakan oleh film Hollywood. Akan tetapi, industri perfilman Jepang mengambil adaptasi dari struktur 3 babak Hollywood dan mereka mengembangkannya lagi menjadi Kiso Tenketsu atau struktur 4 babak, yaitu Ki yang artinya pembuka, Ken pengembangan, Ten twist atau pembalik, Ketsu atau penyesuaian atau resolusi. Pengaruh budaya, sejarah, dan nilai sosial. Pengaruh budaya Jepang. Budaya Jepang sangat mempengaruhi film-filmnya. Masyarakat Jepang terkenal menjunjung tinggi disiplin, kesopanan, kehormatan, kerja keras, dan harmoni sosial. Karena itu, banyak film Jepang menampilkan karakter yang menahan emosi dan tidak terlalu ekspresif. Selain itu, budaya Jepang juga menghargai kesederhanaan. Makna film-filmnya juga sering terasa tenang dan tidak berlebihan. Nilai lokal yang kuat. Konflik Giri versus Nanjo ini adalah motor penggerak utama narasi film Jepang. Giri adalah kewajiban sosial moral dan kepatuhan pada keluarga, atau ninjo adalah keinginan manusiawi, cinta, dan emosi personal. Tragedi terjadi ketika seseorang karakter dipaksa memilih antara melakukan apa yang benar menurut masyarakat atau kiri
atau mengikuti kata hatinya atau ninjo. Estetika wabi-sabi menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan, keretakan, dan proses penuaan. Inilah yang membuat pembuatan film Jepang sengaja menampilkan setting tempat yang usang, rumah tua yang lapuk, atau karakter dengan wajah lelah tanpa rias tebal. Benturan modernitas versus tradisi, restorasi manji dan modernitas, landscape sosial Jepang. Sinema secara konsisten merekam kecemasan kehilangan identitas budaya. Ruang visual sering membagi dua kubu. Interior rumah kayu tradisional, simbol masa lalu yang aman. Namun gedung-gedung beton perkotaan yang dingin, simbol masa depan yang mengasingkan. Pengaruh sejarah. Sejarah Jepang juga punya pengaruh besar terhadap estetika filmnya. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak film Jepang membahas tentang trauma, kehilangan keluarga, kemiskinan, kehidupan yang sulit. Contohnya pada film The Grave of the Fireflies yang menunjukkan penderitaan anak-anak akibat perang. Dari sini kita bisa melihat bahwa film Jepang sering digunakan untuk menyampaikan kritik sosial dan refleksi kehidupan. Nilai lokal yang kuat. Film Jepang juga sangat mempertahankan budaya lokalnya. Misalnya, rumah tradisional Jepang, festival budaya, pakaian kimono, makanan khas Jepang. Nah, karena itulah film Jepang punya identitas kuat dan mudah dikenali. Gaya penyutraan dan teknik film Jepang. Editing film Jepang biasanya tidak terlalu cepat. Sutradara memberi waktu kepada penonton untuk menikmati suasana dan memahami emosi karakter. Kadang ada adegan diam beberapa detik tanpa dialog. Tujuannya agar penonton ikut merasakan suasana dalam cerita. Musik. Musik dalam film Jepang biasanya lembut dan emosional, tidak selalu keras atau dramatis. Tontonlah pada musik karya Jose Hisai dalam film-film studio Ghibli yang membuat suasana terasa hangat dan nyaman dan menyentuh. Mise en scène. Mise en scène adalah semua yang terlihat dalam frame seperti properti, kostum, cahaya, lokasi, dan posisi aktor. Film Jepang sangat detail dalam penataan visual. Contohnya, ruang tatami, lampu redup, jalanan kota saat hujan, semua itu dipakai untuk memperkuat emosi dan suasana cerita. Tujuan estetika film Jepang. Tujuan film Jepang bukan hanya hiburan, tetapi juga untuk menyampaikan pesan kehidupan, kritik sosial, refleksi diri, menunjukkan hubungan manusia dengan alam. Banyak film Jepang mengajak penonton berpikir dan merenungkan kehidupan setelah menonton. Karena itu, film Jepang sering terasa lebih emosional dan mendalam. Respon penonton. Pasar domestik lokal Jepang. Penonton Jepang memiliki ketertarikan budaya yang kuat dengan tempo lambat dan keheningan tersebut. Mereka mencari katarsis emosional yang halus. Itosisa, rasanya sayang bercampur sedih. Sinema dipandang sebagai ruang kontemplasi bersama. Pasar internasional atau global. Pada awalnya masyarakat global. Awalnya dianggap eksotis, lambat, dan membosankan oleh para penonton awam yang terbiasa dengan narasi 3 babak Hollywood yang sangat cepat. Perkembangan festival film internasional seperti kemenangan Rashomon di Venice Film Festival tahun 1951 membuka mata dunia. Para kritikus global mengakui bagaimana sinema Jepang mampu menyampaikan kompleksitas psikologi yang mendalam tanpa perlu banyak dialog. Respon penonton secara Indonesia sendiri bisa dibilang sangat meledak, sampai-sampai menciptakan culture baru seperti wibu sebagai penonton anime, cosplayer, dan event-event anime lainnya. Ya, mungkin sekian lah untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku Bumi, ciao. これはね、人の心が信じられなくなりそうな